Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Selamat datang sekali lagi di SEO Domination Course. Kali ini kita bakalan bahas tentang artikel domination. Jadi, dalam beberapa puluh menit ke depan, kita bakalan bahas, kita akan bahas gimana sih caranya bikin ratusan artikel dalam waktu beberapa hari saja. Rekor saya adalah saya bikin 100 artikel dalam waktu 3 hari. Coba kita lihat apakah Anda bisa tembus rekor saya gitu ya. Anda bakalan saya ajarin semuanya di sini. Saya bakalan ajarin gimana caranya Anda bisa bikin artikel dan artikelnya itu panjang ya, 700 kata ke atas. Tanpa Anda harus nulis, tanpa Anda harus ngetik ya, tanpa Anda harus bayar orang sepeser pun untuk ngetikkan untuk Anda gitu ya. Jadi ini benar-benar materi luar biasa sekali yang Anda bakalan pelajari hari ini gitu ya. Jadi wis langsung aja wis, gak usah pakai banyak cincong. Hari ini sebelumnya saya mau ngomong dulu tentang SEO gitu ya. SEO itu sebenarnya bahan bakunya itu apa sih? Kalau misal SEO itu kan banyak ya kan ya faktornya ya, ada backlink, ada macam-macam dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu bahan baku utama dari SEO itu sebenarnya itu apa sih? Kalau saya boleh tanya ke Anda ya. Jawabannya Anda tahu nggak? Coba Anda tebak dulu. Saya kasih waktu. Oke? Anda tahu nggak jawabannya bahan baku SEO yang paling utama itu adalah konten. Konten. Anda butuh backlink, itu pun nggak ada, itu pun butuh konten sebagai tempatnya. Backlink Anda nggak ada gunanya kalau nggak ada konten yang jadi tempatnya. Dan konten ini saya nggak cuma ngomong tentang artikel ya. Jadi konten ini saya nggak cuma ngomong tentang artikel, tentu saja ada artikel, tapi juga ada gambar, terus juga ada video, terus juga ada PowerPoint misalnya, terus juga ada misalnya PDF, wes apapun gitu. Pokoknya konten apapun itu gitu. Bahan baku SEO itu ini, entah Anda mau ngedominasi ya, entah Anda butuh untuk sesuatu untuk dirankingkan ya kan ya. Itu ujung-ujungnya kan konten kan. Anda butuh halamannya ya kan ya. Halamannya itu butuh konten. Kemudian backlinknya juga Anda juga butuh konten. Jadi SEO itu nggak bakalan jauh-jauh dari konten. Bahkan nggak cuma SEO aja sebenarnya. Semua bentuk pemasaran yang Anda lakukan, entah Anda melakukan sosial media marketing kayak SEO kayak apapun itu semuanya itu butuh konten. Jadi kalau Anda dari course ini, dari SEO Domination Course ini, Anda bisa hasilkan konten dengan sangat banyak dan sangat cepat dengan biaya yang sangat murah, betapa bahagia Anda gitu loh. Anda sangat-sangat bisa, Anda bisa menguasai dunia gitu. Benar-benar Anda mau ngedominasi apapun itu wes itu semua ada dalam jangkauan Anda gitu, ada dalam kemampuan Anda. Anda cuma butuh waktu ya katakan beberapa hari kayak mungkin Anda mikir beberapa hari buat topiknya kayak kemudian setelah itu beberapa hari untuk bikin artikelnya kayak tapi ini benar-benar setelah Anda habiskan 1 minggu untuk melakukan itu semua Anda benar-benar bisa menguasai dunia. Wes nanti cuma tinggal masalah Anda naruhnya aja di mana gitu ya. Jadi kita hari ini bakalan ngomong banyak tentang gimana sih caranya bikin konten yang kita bakalan bicara tentang bikin konten yang pertama itu cepat ya. Cepat, banyak, dan murah. Kita bakalan ngomong tentang itu gitu ya. Jadi konten ideal itu yang seperti apa sih? Ini tadi ngapain saya ketik di sini ya. Ternyata ini saya sudah bikin PowerPoint-nya, ini dia. Jadi konten ideal itu yang seperti apa sih? Konten ideal itu yang murah, massal, dan dia berkualitas ya. Dia murah, bikinnya murah, kalau bisa bahkan gratis, ya kan ya. Terus massal, Anda bisa bikin sangat banyak dengan sangat cepat, Anda bisa bikin massal ya. Kemudian berkualitas, nggak ada gunanya Anda bikin banyak tapi sampah. Teknologi untuk bikin konten sampah sudah banyak ya. Jadi misalnya artikel di spin kayak apa kayak Anda bisa bikin sangat banyak sekali artikel. Tapi artikelnya sampah, nggak ada gunanya buat orang dan dalam jangka panjang nggak ada gunanya buat Anda. Karena konten yang
benar-benar mau didatangi oleh orang, yang mau di-share oleh orang, itu adalah konten yang berkualitas ya. Jadi kita bahas dulu tentang murah ya. Jadi murah, kalau misal saya dulu kalau misal saya butuh satu artikel 500 kata, itu saya biasanya harus bayar antara 15.000 sampai 20.000 rupiah. Tergantung dari misalnya kalau saya minta ada gambarnya kayak apa kayak itu, nanti harganya pasti tambah naik ya kan ya. Kalau misal topiknya sulit juga harganya tambah naik. Tapi kurang lebih harga dari artikel 500 kata bahasa Indonesia itu ya sekitar 20.000 lah untuk satu artikel. Kalau saya misal butuh 100 artikel, saya harus keluarkan berapa? 2 juta ya kan ya. 2 juta, dan itu cuma artikel 500 kata. Ya kan, kalau saya butuh yang artikel yang 1000 kata, maka saya keluarnya ya 3 juta 4 juta lah. Bukan biaya yang murah ya kan ya. Bukan biaya yang murah. Nah, tapi kalau yang teknologi yang saat ini gitu ya, yang akan Anda pelajari saat ini, Anda bakalan belajar gimana caranya bikin artikel 1000 kata atau bahkan lebih gitu ya. Saya bikin artikel sampai 7.000 kata sampai 8.000 kata beneran pakai teknologi ini, dan saya cuma habiskan 0 rupiah plus ya 2 jam 1 jam lah untuk bikin artikelnya. Dan saya itu nggak ngetik. Kalau saya misal ngetik, saya butuh waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu untuk bikin konten sampai 9.000 kata 8.000 kata beneran. Nanti saya bakalan tunjukkan pada Anda yang sudah saya bikin ya. Jadi ini benar-benar murah sekali, jauh lebih murah daripada yang Anda kira gitu ya. Dan kita bisa bikin massal. Satu artikel ya dengan katakan ya 500 kata kayak 600 kata, itu Anda bisa bikin hanya dengan 5 menit saja. Anda bisa bikin satu artikel 5 menit saja. Artinya 10 artikel Anda bisa bikin 50 menit. Wes katakan ya, Anda sama istirahatnya, sama minum, sama apa kayak sama mikir kayak apa kayak dan lain sebagainya. Katakan 10 artikel Anda bisa bikin 60 menit ya. Berarti 10 artikel 1 jam ya kan ya. Satu artikel 10 jam. Berarti kalau 100 artikel berarti kan 10 jam ya kan ya. Kalau 10 artikel itu 1 jam, kalau 10 itu 1, maka 100 itu kan 10 ya kan ya. 100 artikel Anda bisa bikin dalam waktu 10 jam. Kalau misal dalam satu hari, Anda kerjaannya cuma bikin artikel aja. Jadi satu hari itu katakan 5 jam ya. Jam kerja biasanya ya 8 jam lah, tapi Anda kan ya sama istirahat kayak sama tiduran kayak sama Anda apa kayak istirahat kayak pemanasan kayak stretching kayak dan lain sebagainya. Ya katakan Anda satu hari cuma bisa ngalokasikan waktu 5 jam. Anda 2 hari aja Anda bisa bikin 100 artikel. Saya 100 artikel bikin 3 hari. Itu karena saya males. Karena saya banyak cincong. Saya sukanya nunda-nunda gitu ya. Tapi kalau Anda tidak seperti saya, kalau Anda rajin, Anda disiplin, Anda bisa bikin 2 hari 100 artikel. Sangat bisa. Dan artikel yang Anda bikin ini nanti bakalan berkualitas ya. Dimana artikelnya itu unik, jadi Anda bukan kopas dari mana-mana, Anda tidak kopas sama sekali, dan enak dibaca gitu ya, karena ngalir nanti, karena nanti artikel Anda itu nanti akan seperti seakan-akan bicara gitu ya. Artikelnya nanti itu seakan-akan itu bicara, karena artikel yang bagus itu memang artikel yang Anda itu nulis seperti Anda itu ngomong gitu ya. Anda nulis seperti Anda ngomong, itu adalah artikel yang bagus, yang enak dibaca. Dan Anda nanti dengan teknologi ini nanti Anda relatif besar kemungkinan Anda bisa bikin artikel yang enak dibaca, ngalir gitu ya. Dan artikel Anda nanti akan informatif. Artikel Anda nanti bakalan berguna untuk pembaca Anda, oke ya. Jadi konten ideal itu yang seperti ini, dan dengan teknologi yang saya bakalan tunjukkan pada Anda nanti bakal bisa untuk melakukan ini semua gitu ya. Jadi kita langsung lanjut aja ke infrastruktur yang diperlukan. Jadi saya langsung ngomong rahasianya apa, karena ini bukan hal ribet, jadi saya gak bakalan kayak peribet ya. Jadi pertama hardware-nya dulu yang Anda perlu punya ya. Hardware yang Anda perlu punya pertama adalah yang saya gunakan adalah Clearchat Logitech USB headset. Jadi saya ini juga yang sering ditanyakan orang kepada saya, Mas Alam,
Anda kalau bikin video itu mikrofonnya pakai apa sih? Mic-nya pakai apa sih kok suaranya bagus gitu? Kok suaranya bagus? Nah, itu rahasianya saya pakai ini nih. Saya pakai Logitech USB headset ini. Jadi Clearchat Logitech USB headset ini Anda bisa cari di mall ya. Kalau misal kalau saya sih ini belinya di High Tech Surabaya ya. Saya nggak tahu ya kalau di daerah Anda bisa nemukan ini apa enggak. Tapi yang jelas ini saya dulu waktu pas nyari memang agak relatif sulit gitu ya. Wes pokoknya Anda cari aja, intinya itu sebenarnya Anda cari aja headset ya yang ada mic-nya ya, ada mikrofonnya. Terus dia itu USB. Jadi colokannya itu harus colokan USB, jangan colokan yang apa itu namanya. Pokoknya colokannya itu harus USB karena kalau colokannya yang colokan biasa, yang headset yang biasa itu dia pakai apa istilahnya? Pakai memori ya, pakai audio, pakai saya kurang begitu tahu ya. Pokoknya itu pakai memori yang ada di dalamnya laptop sehingga ada suara bus gitu-gitunya. Nah, saya dulu soalnya pernah pakai headset yang kayak gitu gitu ya dan kualitas input suaranya itu kurang begitu bagus. Tapi kalau Anda pakai USB headset itu tuh sound cardnya itu ada di colokannya sehingga tidak bunyi bus seperti itu. Yang mengakibatkan bunyi bus paling cuma itu kalau misal Anda apa itu namanya nyolokin charger ke laptop Anda. Ini saya kan bikinnya kan pakai laptop juga ya kan. Nah, itu kalau dicolokin charger itu biasanya ada bunyi busnya. Makanya saya kalau rekaman biasanya nggak saya charge gitu ya. Jadi saya punya waktu beberapa jam untuk rekaman gitu ya. Oke. Nah, ini Anda bisa beli Clearchat Logitech USB headset. Saya dulu beli harganya sekitar ya 350.000 kalau enggak 400.000, tapi itu sudah sangat-sangat lama sekali. Sekarang mungkin harganya ya 500 ribuan. Saya nggak tahu inflasi mungkin bikin harganya lebih mahal, tapi bisa jadi sekarang harganya juga lebih murah. Wis Anda cari aja gitu ya. Anda silahkan testing. Ini memang tidak gratis. Kalau Anda mau yang gratis sebenarnya Anda bisa pakai hands-free-nya handphone. Jadi kalau Anda punya smartphone atau apa yang dia sudah ada hands-free-nya, yang biasanya dipakai telepon itu ya, biasanya dipakai telepon tanpa harus megang handphone itu handsfree ya kan ya, itu dia sebenarnya itu sudah ada mic-nya dan itu mic-nya cukup bagus gitu ya. Itu Anda bisa gunakan untuk bikin artikel ini gitu. Jadi sebelumnya ini saya untuk Anda yang mungkin bingung, ini memang artikel Anda nanti tidak Anda ketik ya. Jadi Anda ngomong dan nanti jadi tulisan. Nanti saya bakalan demonstrasikan. Saya nggak cuma ngomong teori ini aja, nanti saya bakalan demonstrasikan ya gimana caranya, oke? Nah, terus untuk softwarenya Anda ini nih, pakai speechnotes.co. Jadi Anda nanti buka speechnotes.co ini dan juga Anda harus pakai browser, Anda harus pakai Google Chrome. Karena kalau Anda nggak pakai Google Chrome nggak bisa, harus pakai Google Chrome. Oke ya. Nah, ini nanti dalam melakukan ini nanti itu beberapa hal yang nanti mungkin bakalan jadi halangan itu adalah pertama kalau koneksi Anda tak stabil atau lambat ya, koneksi internet Anda kalau misal nggak stabil, naik turun atau lambat itu bisa berpengaruh pada performa software ini dalam menginterpretasi kata-kata Anda. Jadi semakin stabil dan semakin cepat internet Anda maka semakin bagus ya. Dan bisa juga karena mic tidak menerima suara. Jadi itu kalau misal terjadi seperti itu ya Anda bisa cari tahu, Anda bisa Anda bisa Anda bisa troubleshoot mic Anda ya. Saya juga kurang begitu pintar sebenarnya kayak gitu, tapi insya Allah di saya sih nggak ada gangguan. Saya cuma tinggal colokin aja terus saya tinggal bicara dan ya bisa gitu ya. Jadi relatif kalau di saya sih nggak ada masalah, insya Allah di Anda juga tidak ada masalah. Kalau misal ada masalah ya mau gimana lagi berarti ya kayaknya bukan jodoh Anda gitu ya untuk melakukan hal ini. Tapi yang jelas selama Anda melakukan seperti yang saya omong ini, misalnya Anda pakai Clearchat Logitech atau pakai handsfree kayak, terus Anda speechnote pakai speechnote.co, terus Anda nanti browser pakai Google Chrome, terus koneksi Anda lumayan bagus dan laptop Anda ya lumayan lah. Jadi ya nggak lemot-lemot banget, bukan laptop Pentium, insya Allah Anda bisa melakukan ini nih article domination ini. Jadi
Gimana sih cara cepatnya untuk bikin artikel? Dalam satu artikel bisa sampai 5 menit. Ini rahasianya ya. Ini step-stepnya ya. Jadi step-stepnya pertama itu adalah Anda harus buat judulnya terlebih dahulu. Anda harus ngerti dulu judulnya sebelum Anda bikin artikel. Anda nggak bisa ngawang waktu pas Anda bikin artikel. Dan saya langsung demonstrasikan di depan Anda ya. Jadi ini ini saya bakalan, ini adalah Google Chrome saya bakalan buka speechnotes.co seperti yang bisa Anda lihat di address bar saya ini. Kita tunggu beberapa saat sampai kebuka. Nah, ini kalau sudah kebuka semua seperti ini pertama settingannya secara default dia bakalan milih US English ya. Nah, ini nanti Anda pilih yang bahasa Indonesia, oke? Anda pilih yang bahasa Indonesia, kemudian di sini Anda bisa kasih kayak judul dari artikel Anda. Jadi misal kalau saya sih biasanya ini cuma saya kasih kayak artikel pajak gitu misalnya. Jadi ini sebagai contoh, ini saya bakalan bikin artikel pajak. Jadi ini biasanya ini judul saya letakkan di sini dulu. 5 macam pajak dalam transaksi properties. Ini biasanya juga saya tidak ketik gini ya. Jadi untuk ngerekam apa yang saya lakukan? Saya pencet ini nih, tombol warna merah mic ini. Jadi ini Anda klik aja. Ini Anda klik aja ya. Ini Anda klik aja. Seperti ini. Lalu Anda bilang gitu ya. Seperti ini misalnya. 5 macam pajak dalam transaksi properti. Seperti yang bisa Anda lihat ya, ini saya ini tidak ngetik ya. Ini saya ini tidak ngetik. Saya tadi ngomong ya kan, dan langsung secara otomatis, secara ajaib dia langsung jadi tulisan seperti ini. Jadi saya biasanya suka untuk bikin ini, saya taruh di pojok kanan seperti ini. Kemudian saya biasanya langsung ini nih, ya saya langsung bikin aja, saya langsung ngomong gitu ya. Dan biar bisa ngomong, biar bisa cepet, itu gimana sih caranya? Nah ini nih, sekarang kita ke yang teknik kedua. Setelah kita buat judul, setelah kita tentukan judul ya. Anda kemarin waktu pas keyword research kan ada kan sudah bikin judul ya kan ya. Nah itu judulnya itu Anda buat untuk ini ya, untuk judul ini. Kemudian Anda buat pertanyaan nih. Jadi cara gampang untuk bikin artikel itu adalah dengan mengemasnya dalam bentuk pertanyaan gitu ya. Anda kalau ingin ngomong sesuatu itu cara gampangnya adalah dengan cara menjadikannya format pertanyaan. Kemudian Anda cuma tinggal jawab aja pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu ya. Jadi satu pertanyaan Anda jawab dalam satu paragraf gitu ya. Jadi ini saya bakalan letakkan di sisi kiri seperti ini. Nah, jadi saya bisa sambil ngetik dalam tanda kutip ya. Saya bisa bikin artikel sambil saya jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi ini adalah pertanyaan yang sudah saya siapkan. Saya sudah menyiapkan 5 pertanyaan untuk artikel saya, dan pertanyaan Anda ini Anda siapkan dulu sebelum Anda bikin artikel, oke? Jadi tiap kali Anda bikin artikel, Anda siapkan dulu judulnya, pertanyaannya, terus setelah itu Anda cuma tinggal jawab pertanyaannya ya. Nah, ini satu pertanyaan bisa untuk satu paragraf atau lebih. Setelah itu nanti kita bakalan ngedit jawaban atau edit artikel yang Anda sudah bikin gitu ya. Itu nanti cuma tinggal masalah tambah gambar, tambah video, tambah bullet list, terus misal apa itu namanya koreksi salah ketik, karena ini nanti ada kemungkinan dia salah ketik ya, ini softwarenya koreksi salah ketik, terus dan lain sebagainya. Nanti juga untuk koreksi salah ketik ini nanti saya bakalan ajari Anda untuk install software namanya search and replace. Ini nanti bakalan sangat membantu Anda. Jadi ini apa ini? Ini apa ya? Kalau Google Chrome itu apa istilahnya? Google Chrome itu istilahnya add-on sama bukan? Bukan ya. Oh, extension ya. Search and replace extension untuk Google Chrome. Oke ya. Nah, jadi kita bakalan langsung aja ya demonstrasikan. Nih video sudah 20 menit. Saya minta waktu ke Anda, kasih saya 5 menit, saya bakalan bikin satu artikel. Oke? Mulai dari sekarang. 5 macam pajak dalam transaksi properti, ini judul ya. Terus saya bakalan bikin artikel. Dalam transaksi properti, khususnya sebagai agen properti, Anda akan dihadapkan pada bermacam-macam pajak. Yang umum adalah pajak
BPHTB, koma, pajak PPH, koma, pajak bumi dan bangunan, koma, dan lain sebagainya. Macam-macam pajak ini tentunya tidak dibayarkan oleh satu pihak saja. Tapi dibayarkan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi properti tersebut. Sebut saja penjual properti, pembeli properti, dan agen properti. Pajak yang ditanggung oleh penjual properti. Dalam proses jual beli properti, penjual properti mendapatkan uang yang dihasilkan dari penjualan propertinya. Hasil dari penjualan properti tersebut dianggap sebagai penghasilan yang terutang pajak dan harus dibayarkan sebelum transaksi bisa diselesaikan. Pajak atas penjualan properti merupakan PPH yang nominalnya adalah 5% dari nilai transaksi properti. Dikurangi oleh harga properti tidak kena pajak. Nilai tidak kena pajak ini bervariasi tergantung wilayah. Namun biasanya berkisar antara 60 hingga 80 juta. Pajak yang harus dibayar oleh pembeli properti. Pembeli properti dikenai pajak yang dikenakan pada pembeli tersebut ketika pembeli properti ingin mengalihkan hak atas tanah dan bangunan yang dia beli. Pajak ini dinamakan BPHTB. Yang merupakan kepanjangan dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. BPHTB ini nilainya adalah 5%. Nah ini ya, kalau misal Anda ngomong sesuatu dan dia tidak ngetik, berarti suara Anda itu tidak diterima oleh software ini. Yang perlu Anda lakukan gampang aja, Anda matikan aja kemudian Anda nyalakan lagi ya, oke? BPHTB ini nilainya sekitar 5% dari nilai transaksi properti.
Artinya untuk properti dengan harga 1 miliar, maka BPHTB yang dikenakan adalah 5% kali 1 miliar atau 50 juta. Pajak yang dibayar oleh kedua belah pihak. Selain kedua pajak yang Selain pajak-pajak yang telah disebutkan di atas, ada juga pajak yang harus dibayar oleh kedua belah pihak. Biaya lain Biaya ini adalah biaya notaris. Notaris biasanya membebankan 1% dari nilai transaksi properti untuk jasa balik nama. Hal ini biasanya ditanggung berdua oleh penjual dan pembeli dengan masing-masing membayar 0,5% dari nilai transaksi. Membayar 5%. Pajak yang harus dibayar oleh agen properti. Jika Anda adalah agen yang terlibat dalam transaksi properti, maka otomatis Anda mendapatkan komisi dari jerih payah Anda membantu menjualkan properti milik pemilik properti. Penjual. Komisi dari jerih payah Anda. Komisi yang Anda dapatkan ini merupakan penghasilan yang terutang pajak, di mana nilai pajaknya tergantung dari besaran pajak PPh yang ditentukan. Dikurangi biaya tidak kena pajak. Pajak lain yang terlibat dalam properti. Pajak lain yang terkait dalam transaksi properti. Jika Anda melakukan transaksi jual beli properti dengan developer dan Anda membeli properti yang merupakan properti mewah, yakni rumah dengan harga lebih dari 20 miliar atau apartemen dengan harga lebih dari 10 miliar, maka Anda terkena PPNBM atau pajak perolehan atas barang mewah yang nilainya adalah 20% dari nilai transaksi. Pajak ini hanya berlaku pada penjualan pertama dari developer dan tidak berlaku atas jual beli perorangan.
pajak. Jadi berikut itu adalah macam-macam pajak yang mungkin ada dalam transaksi properti. Jika Anda butuh konsultasi apapun terkait pajak, Anda bisa hubungi salah satu agen kami di Kampung Properti untuk konsultasi gratis tentang perpajakan terkait properti. Jadi seperti yang Anda lihat ya, ini saya bikin artikel kurang lebih 10 menit ya, sama tadi kayak ngoreksi beberapa hal ya kan ya, dan lain sebagainya. Jadi saya koreksi satu artikel 10 menit. Sekarang coba kita lihat berapa jumlah kata dari artikel yang saya tadi barusan buat ini. Jadi ini adalah artikel yang saya bikin dan kita karakter count. Oke, saya bikin sekitar 437 kata artikel dalam waktu 10 menit. Apakah saya bisa bikin lebih cepat daripada ini? Sebenarnya bisa saja. Dan ini tadi ada yang kayak koma-koma dan lain sebagainya gitu-gitu ya kan ya. Nah, ini gimana nih caranya? Nah, ini caranya ini. Anda pencet ini, search and replace ya kan. Kemudian Anda ketik di sini koma seperti ini, kemudian kita replace dengan koma. Jadi ini spasi koma ya kan, kita replace dengan tanda koma seperti ini. Kemudian saya klik replace all, maka secara otomatis di sini semua kata koma. Nah ini ya, yang umum adalah pajak BPHTB, pajak BPH, pajak dan bangunan dan lain sebagainya. Nah ini dan lain sebagainya. Nah ini tadi saya kan kurang ini nih ngomong tentang pajak bumi dan bangunan ini ya kan. Nah ini bisa saya tambahin nih, kalau misal saya kurang, saya misal pengen tambahin di sini nih, pajak yang ditanggung oleh penjual properti. Nah ini bisa saya tambah di sini misalnya ya. Jadi saya bakalan tambahin pajak lain yang harus ditanggung oleh pemilik atau penjual properti adalah PBB, yakni pajak bumi dan bangunan dari properti yang ia miliki. Pajak ini merupakan pajak yang harus dia bayar sebelum ia melakukan transaksi properti karena merupakan syarat dari balik nama. Properti yang belum dibayar PBB-nya tidak bisa dibalik nama, sehingga tidak bisa ditransaksikan. Nah, ini tadi saya nambah ngomong sekitar 1 menit, sekarang jadi berapa nih? Kita lihat character count. Sekarang sudah 487 ya. Ya wis 10 menit lah, wis sekitar 10 menit lah. Sekitar 10 menit lah. Sama ngedit-ngeditnya ya 15 menit lah. Dan artikelnya langsung jadi nih. Anda cuma tinggal apa itu namanya? Ini kalau Anda misal pakai software yang saya pakai ini ya. Kalau Anda misal pakai software yang saya pakai ini, saya kalau misal mau bikin ini jadi heading ya. Saya kalau misal mau bikin ini jadi heading, saya cuma tinggal klik ini, terus edit, terus ini convert ya, saya convert jadi ini nih, capitalize, Ctrl Shift U ya. Dia sudah jadi judul sekarang ya kan. Anda mudah nggak maksud saya? Nah ini nih, ini 5 macam pajak dalam transaksi properti, Ctrl Shift U. Nah sekarang dia sudah jadi judul seperti ini. Jadi saya biasanya kalau ngedit juga cuma gini doang. Nah ini sudah bisa jadi heading, Ctrl Shift U. Dan ini softwarenya namanya Edit Plus ya. Kalau misal Anda mau pakai software ini softwarenya namanya Edit Plus. Dan Anda sebenarnya bisa pakai versi gratis dari software ini. Ini saya pakai versi berbayarnya, tapi ada versi trialnya atau versi gratisnya, dimana Anda bisa pakai software ini selama 30 hari. Kalau misal lebih dari 30 hari pun Anda masih bisa pakai, cuma nanti notifikasinya nanti cuma tinggal Anda tutup aja ke bawah gitu ya.
Anda tarik ke bawah, nanti softwarenya tetap bisa Anda pakai ya. Jadi saya tidak pakai Notepad ya, saya pakai Edit Plus. Jadi oke, saya sudah bikin artikel cuma dalam waktu anggap aja 15 menit sama ngedit-ngeditnya dan lain sebagainya. Jadi misal kalau Anda misal mau bikin, coba kita kembali lagi ke hitung-hitungan kita ya. Ini berarti ada yang harus saya benahin ya kan. Nah ini satu artikel berarti berapa? Satu artikel berarti 15 menit ya kan. Anda pernah nggak bikin artikel sampai 1 jam? Sampai 2 jam? Saya pernah gitu, dan itu tidak asik gitu ya. Untuk bikin 10 artikel berarti Anda butuh waktu berapa? 150 menit ya kan. Artinya berapa ini? 2,5 jam ya kan ya. Ya sekitar 2,5 jam. Anggap aja 3 jam lah. Anggap aja 3 jam. Berarti untuk bikin 100 artikel Anda butuh waktu berapa? 30 jam ya kan ya. 30 jam itu berarti bukan 2 hari ya. Ini berarti saya jadikan 4 hari ya kan ya. Saya jadikan 6 hari deh. Saya jadikan 6 hari. 6 hari. Masih keren ya kan ya. Anda bisa bikin 100 artikel dalam waktu 6 hari. Anggap aja 1 minggu. 1 minggu plus libur 1 hari ya. Anda 1 hari Anda habiskan 5 jam per hari ya. Anda habiskan 5 jam per hari, Anda dalam 1 minggu Anda bisa bikin 100 artikel. Coba saat ini apa coba teknologi yang memungkinkan Anda untuk bikin artikel 100 artikel dalam waktu cuma 6 hari aja, cuma dalam waktu 1 minggu aja ya kan. Kalau misal Anda mau outsource ini semua, Anda misal mau bayar orang untuk bikin artikel, otomatis apa? Anda kan harus keluarkan berapa? 2 juta ya kan, 2 juta, 3 juta dan lain sebagainya ya kan. Tapi Anda cuma butuh 6 hari aja. 6 hari masing-masing 5 jam Anda bisa hasilkan sedemikian banyak artikel. Dan ini dalam contoh saya, ini bahkan artikel yang saya bikin nih artikelnya teknis ya kan ya. Artikelnya teknis, saya ngomongin tentang pajak ya kan ya. Saya harus nginget-nginget tentang pajak dan lain sebagainya ya kan ya. Saya harus nginget-nginget persentase dan lain sebagainya. Ini bukan artikel yang gampang dibuat gitu ya. Apalagi ini ada angka-angka dan lain sebagainya. Anda nanti misal bikin artikel tentang apa gitu, kayak misalnya Anda bikin artikel tentang kayak pakaian fashion gitu, itu nanti bakalan lebih gampang untuk dibuat gitu ya daripada yang saya buat ini. Jadi Anda mungkin bisa jadi bikin lebih cepat daripada saya bikin. Dan tentu saja Anda waktu awal Anda mungkin payah ya. Anda mungkin payah dalam bikin artikel. Jadi Anda mungkin awalnya mungkin habiskan waktu ya 20 menit kayak 25 menit kayak untuk satu artikel, tapi tenang saja, seiring berjalannya waktu Anda nanti bakalan tambah pinter gitu ya. Dan kuncinya adalah Anda langsung aja ngomong. Jadi jangan dihentikan per kalimat atau per apa gitu. Langsung aja ngomong satu paragraf gitu. Langsung aja ngomong sebisa Anda ngomong gitu ya. Secepat mungkin Anda bisa ngomong. Dan ini artikel yang saya tadi barusan bikin dalam waktu beberapa menit ini, 15 menit ini bisa saya letakkan di ini bisa saya letakkan di blog saya, di situs saya. Kalau misal Anda menghasilkan uang dari bikin artikel, apalagi ya kan ya, Anda bisa tinggal ngomong aja, Anda bisa hasilkan 20.000 untuk 15 menit ngomong ya kan. Berarti Anda 1 jam bisa dapat 80.000 ya kan, lumayan ya kan. Jadi Anda kerja 1 hari aja Anda sudah bisa Anda sudah bisa bayarin untuk headset Anda kayak dan lain sebagainya. Dan Anda kalau mau gratis bisa gratis ya, Anda bisa pakai handsfree, switchnote.co ini gratis, Google Chrome gratis ya kan ya. Paling cuma internet aja ya kan ya. Jadi ini benar-benar teknik luar biasa powerful untuk Anda yang akan membantu Anda dalam proses dominasi SEO yang akan Anda lakukan. Jadi saya rasa sementara ini itu dulu gitu ya. Saya sudah ajarkan Anda teori dan teknik yang Anda perlukan untuk bisa bikin artikel yang berkualitas ya kan ya, dalam jumlah banyak dalam waktu yang relatif singkat. Saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Yang jelas ya, kalau Anda ngetiknya lambat, Anda pasti sangat-sangat terbantu dengan ini. Dan secepat apapun ngetik Anda, lebih cepat ngomong gitu ya. Orang ngomong 1 menit itu bisa banyak kata, oke ya. Tapi
orang ngetik belum tentu 1 menit bisa banyak kata ya kan ya. Jadi wis gak pakai banyak cincong, sudah lama juga ini video, sudah 40 menit. Jadi saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net mau ucapkan pertama terima kasih dulu. Anda sudah selesaikan kurs ini, Anda sudah join kurs saya, dan salam senyum. Sampai jumpa ke kurs berikutnya, oke?